Shalom, video kali ini membahas tentang bagaimana cara mempermudah proses penyajian rubrik keuangan di Warta Jemaat. Nah, kalau kita sudah bicara mempermudah, berarti ada kesulitan yang dihadapi selama ini. Ya, memang kita harus akui aplikasi Moses belum atau tidak dapat secara otomatis langsung memenuhi keinginan kita seperti apa yang kita lihat di dalam report. Kesulitan seperti apa saja itu? Oke, mari kita lihat. Pertama, pemisahan kolom kok tidak seperti yang terlihat di laporan dalam aplikasi Moses. Nah, kita lihat di sini model laporannya seperti ini. Untuk rubrik keuangan yang akan kita sajikan di Warta Jemaat. Kita lihat di sini. Nah, ini dia. Kalau kita lihat di sini rapi, cantik begitu ya. Tapi kenapa ketika diekspor ke Excel lewat Microsoft Word kok menjadi tidak rapi, yang modelnya seperti ini? Nah, jadi seperti ini berantakan. Yang ini tentu bukan tidak bisa dilakukan atau dikerjakan, bisa, tapi tentu akan membutuhkan kesabaran dan tentu juga membutuhkan waktu yang lebih panjang. Yang sebenarnya kita harus abaikan atau harus bisa menghilangkan faktor tersebut. Nah, ini kita lihat ya. Nomor, tanggal, nomor induk, akun transaksi, keterangan di sini masuk atau rupiah, tapi nilainya ada di sini. Kemudian uang keluar, nilainya ada di sini. Jadi kacau susunannya. Nah, kita harus merapikan dan kita akan lihat nanti bagaimana cara atau bagaimana penyelesaian yang diberikan sebagai solusi atas masalah ini. Ada lagi masalah berikutnya. Kedua, judul kelompok dengan atribut pembayaran kok tampil 2 kali. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan masalah ini. Nah, di Excel ini kita lihat unsur penerimaan itu muncul 2 kali. Ini sekali ya. Baik, kita hilangkan dulu backgroundnya supaya lebih jelas. Nah, ini ada sekali. Kemudian satu lagi ada, ini dia. Kita hilangkan backgroundnya. Jadi ada 2 kali muncul. Kenapa harus 2 kali? Apa tidak bisa diatasi atau bagaimana cara mengatasinya? Oke, yang berikut. Ketiga, format tampilan akun kok bisa berupa teks, numerik, atau bahkan bisa dalam bentuk date time. Maksudnya seperti apa? Mari kita lihat. Nah, ini dia. Inilah akun atau account. Nah, di sini ini pakai standar tanggal atau date time. Kita lihat di sini. Ya, jadi bukan terstruktur. Sebetulnya ini adalah 11.04 yang di sini 42.05. Kenapa bisa seperti ini? Nah, ini merupakan salah satu karakter, kalau tidak mau mengatakan kelemahan konversi di Microsoft. Tapi kalau kita hanya mengulas itu, tentu tidak ada masalah, tidak ada jalan keluar. Nah, sekarang kita harus menemukan jalan keluarnya. Apa jalan keluar yang harus kita lakukan? Solusi yang diberikan. Pertama, pemisahan kolom sudah dirapikan. Nah, sekarang kita sudah merapikan tampilan pembagian kolom sehingga lebih mudah untuk dikerjakan dengan cepat. Mari kita lihat. Nah, di dalam aplikasi Moses
kita lihat di sini rubrik warta jemaat yang modelnya seperti ini. Ini dia versi IJ. Ini sangat sudah terstruktur. Nah, ini kita klik kanan, kita convert, karena kalau di convert langsung ke Excel ini tidak rapi. Jadi kita convert dulu ke Word. Kita ekspor dulu ke Word, klik kanan, export Word RTF file, klik di sini, beri centang untuk opsi ini, ya, agar setelah diekspor langsung terbuka. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini sudah langsung jadi Word. Kemudian konten ini seluruhnya kita kopikan ke Excel. Ctrl A, ya, seluruhnya, copy, Ctrl C. Kemudian kita tempel atau paste ke Excel. Nah, kita buka file baru. Kita buat atau kita tempel, Ctrl V. Nah, di sini kita lihat hasilnya seperti ini. Ini ada kelebihan kolom, tidak ada isi, kita buang. Kita buang pakai klik delete. Kemudian delete row ya tentunya. Delete column. Kemudian ini kita perbesar secara otomatis. Nah, seperti ini. Oke, ini kita buat begini. Lalu ini format tanggal adalah format standar. Kita boleh ganti. Kita tekan Ctrl 1. Dia akan muncul. Kita pilih custom. Formatnya kita ambil yang model medium. DD MMM. Nama bulan, 3 karakter, YY. Nah, jadi kita lihat sudah seperti ini. Nah, ini sudah rapi ya. Tidak seperti model yang sebelumnya. Nah, ini model yang sebelumnya kita lihat betapa kacaunya. Model tampilan yang dibuat, yang tersaji, sehingga akan mempersulit pekerjaan pengguna atau user. Jadi permasalahan pertama yaitu merapikan ini sehingga bisa seperti ini sudah terpenuhi. Baik. Solusi yang berikutnya. Kedua, judul pembayaran muncul sampai 2 kali, dihapuskan secara manual saja. Baiklah, yang seperti apa maksudnya? Kita lihat. Nah, ini kan sudah rapi tadi ya. Sudah rapi. Nah, pembayaran itu ini muncul sekali ya. Kita beri tanda saja, misalnya dengan background merah atau kuning, kita buat begini. Nah, ini satu. Kemudian ada lagi, yaitu ini. Nah, ini kenapa sampai 2 kali? Ini hanya teknis. Yang mau tidak mau itu harus terjadi atau harus dibuat. Cara mengatasinya bagaimana? Ya sudah, kita hapuskan yang kedua ini secara manual dengan klik delete entire row. Nah, jadi sudah selesai. Selesai sudah masalah yang kedua dengan solusi yang kita berikan. Kemudian solusi apa lagi yang kita tawarkan atau kita berikan? Ketiga, tampilan nomor akun dijadikan teks dengan memakai fungsi write, len, text, dan if error. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini adalah model tampilannya. Kalau di sheet sebelumnya kita lihat,
Nah, ini account itu berantakan begitu. Ini bisa muncul format tanggal, nanti bisa muncul, ini sudah numerik. Ya, jadi ada format tanggal, numerik, ada yang format teks, jadi tergantung pada situasinya. Dan itu tidak sama di semua PC, karena format atau tampilan itu berbeda-beda antara satu PC dengan PC yang lain. Nah, kalau yang ada di kalau saya operasikan di device ini, maka tampilannya seperti ini. Ya, inilah dia. Nah, kita lihat di sini ya, bahwasanya ini kita kecilkan dulu. Nomor akun itu dibuka dengan tanda petik tunggal. Ini dia. Jadi kalau sudah dengan tanda petik tunggal, artinya itu sudah dijadikan teks. Namun kalau kita hilangkan, dia kacau lagi. Supaya aman bagaimana? Kita ikat dalam satu rumus. Tadi dikatakan menggabungkan atau dengan menggunakan fungsi teks, ya. Kemudian fungsi len itu adalah panjang karakter. Kemudian fungsi if error dan juga fungsi write dalam hal ini. Mari kita lihat. Nah, di sini kita sisipkan satu kolom. Ya. Boleh pakai ini juga, insert shift column. Jadi dibuat satu kolom. Nah, ini kalau kita lihat ada berapa karakter? Tanda petik 1, 1, 2, 3, 4, 4 tambah 3, 7. Jadi kalau kita buat begini, kita ambil 6 saja dari kanan. Sementara ini ada 7. Nah, untuk membuat jadi 6, tentu 7. Total di sini 7, kita kurangi 1. 1 itu adalah menyatakan tanda petik yang ada di awal tadi. Jadi write kita ambil ini sebanyak 6 kali. Nah, kalau sebanyak 6 kali, hasilnya begini untuk yang ini. Tapi kalau kita copy kemari, yang 6 itu termasuk tanda petik yang di sini. Jadi belum memenuhi sasaran. Ya, yang maunya kita itu hanya 41, berarti 5 karakter. Nah, jadi bagaimana cara menyatakannya? Kalau di sini 6 itu adalah panjang karakternya tadi 7, ya. Jadi kita buat len itu panjang karakter yang ada dalam satu sel. Klik di sini, ya. Berarti ada 7 kurang 1. Jadi sama dengan 6. Nah, di sini karakternya ada 6, berarti kalau kurang 1 jadi 5. Kita lihat. Nah, ini dia. Sudah memenuhi. Jadi mau berapapun itu tetap tidak ada masalah. Baiklah, kalau begitu kita kopikan semuanya. Dan ya, sampai di sini. Nah, muncul kata-kata value. Ini juga membuat mata jadi tidak nyaman. Membuat user menjadi tidak nyaman. Nah, jadi tanda petik sudah kita hilangkan, tapi ketika di copy muncul ini. Nah, sekarang bagaimana mengatasinya? Mengatasinya ini juga harus hati-hati. Karena bisa saja ini di PC yang lain ini berubah kembali menjadi time atau date, bisa juga berubah menjadi numerik dan seterusnya. Supaya tidak kacau, maka ini kita harus tetap mempertahankannya dengan
menggunakan fungsi teks ya, kita sisip di depannya dengan format seperti apa. Formatnya kita buat, formatnya itu seperti desimal, titik, agar nilai teks itu berlaku juga untuk yang seperti ini ya. Ini nanti jadi teks. Ini kalau di PC lain, ini bisa saja berubah menjadi numerik ya. Kita copy ke bawah, Ctrl V, ini sudah selesai. Jadi nilainya ini sudah bisa kita value-kan. Itu sudah resmi menjadi teks. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan yang sampah seperti ini atau gangguan seperti ini? Tidak usah takut, karena itu bisa diatasi dengan fungsi if error. Kita letakkan di depan ya, fungsi if. Nah, kita pilih ini error ya. Kalau salah, maka kasih petik buka, petik tutup ya, kutip buka, kutip tutup tanpa spasi. Hasilnya seperti ini. Nah, kita lihat ini nanti akan hilang kalau kita copy. Double klik di sini, nah, sudah hilang. Nah, ketika sudah hilang, maka ini akan semakin rapi dan itu semua sudah pasti teks. Ini kita copy, Ctrl C ya. Ini kita paste sebagai value saja. Nah, sudah hilang rumusnya dan ini sudah pasti value. Tidak mungkin lagi bergeser ke numerik kah atau yang lain gitu. Nah, tentu setelah dibuat begini, tentu masih ada saja yang perlu dilengkapi gitu. Mari sekarang kita rapikan semuanya. Yang ini tadi, setelah kita value kan, kita Ctrl V, hilang begini. Tapi tentu masih ada masalah. Yang ini kita hapus ya, atau pakai ini delete sheet column. Nah, sudah habis ya, jadi ini sudah resmi, hanya saja tetap perlu penanganan secara manual ya. Kemudian ini kita bisa hapus. Ini saldo awal, ini penerimaan asal penerimaan, ini dia ya. Judulnya itu bisa berulang. Nah, ini kalau berulang, ini dari 22, nomor 22 ini berulang, kita buang dan seterusnya ya. Nanti Anda sudah bisa melihat dari seluruh unsur kas sudah nampak laporan mutasi dalam 1 pekan dan ini sudah teratur ya. Demikian kami sampaikan untuk solusi atas ketidakrapian dan juga solusi untuk mereformat unsur akun kas, unsur nomor akun menjadi teks yang lebih baik. Terima kasih.